Orang stres jadi murung, ya kan? Jadi murung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasa tertekan. Apa yang terjadi juga nih dengan badan ini, ya kan? Dengan badan ini orang menjadi lemes. Biasanya orang stres itu lemes, ya kan? Tidak terlalu bergairah untuk bergerak banyak, ya. Dia males. Kenapa? Karena energinya dipakai untuk mengelola stres itu. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Gimana, sehat sahabat? Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah itu yang disebut dengan manajemen stres dan bagaimana caranya ya agar manajemen stres yang kita lakukan bisa efektif. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini secara umum, apalagi dengan pandemi yang berakhirnya entah kapan, kita nggak pernah tahu. Ternyata banyak orang yang justru ya semakin lama bukan tambah semangat, semakin lama bukan tambah sehat secara batin, tapi banyak juga ternyata yang bertambah waktu, bertambah stres. Ya karena banyak secara ekonomi turun, ya kan, pendapatan turun. Kemudian juga mungkin dari sisi relasi atau kejenuhan di rumah terus, ya kan. Cara kerja kita sekarang di rumah jadi sangat berbeda dengan ketika kita kerja di kantor. Nah, jadi hari ini saya mau jalan-jalan juga. Ini bagian dari proses itu. Tapi sebelumnya, ya, saya mau sarapan, ya. Sarapannya biasanya pagi-pagi saya ini karena biasanya pagi-pagi banget. Ini karena mau syuting aja, jadi biar kelihatan iya, ya. Saya biasanya minum madu itu kira-kira minum madu 1 sendok, ya. Ingat, kalau menuangkan madu pakai sendok plastik, ya. Pakai sendok plastik, kira-kira 1 sendok. Madunya ini madu yang dikelola teman saya. Ini judulnya alias mereknya madu sarang, ya. Ini punya teman saya di daerah Cimahi sana, namanya Kang Dandi, ya. Madu sarang, madu sarang. Ini ada macam-macam. Kalau saya ini dari lebah yang makan, ya, makanannya di perkebunan kelengkeng, ya. Oke, ini madunya. Kemudian saya ditambah dengan jeruk. Oke, tambah jeruk ya. Saya minum ini ya dikatakan rutin banget tidak, tapi paling tidak dalam 1 minggu itu 2 atau 3 hari. 2 atau 3 kali, ya. 2 atau 3 hari. Ini biasanya ya saya minum ini kira-kira jam 5:30 lah biasanya, tapi sekarang udah mulai siang, ya. Ya karena mau shoot aja. Ya. Nah, ini sore juga nih, ada suara-suara burung ya. Oke, saya minum ya. Oke. Nikmat dong. Terganggu dengan suara burung atau justru menikmati? Kalau saya senang. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya makan telur rebus, ya, 1 atau 2. Tapi yang saya makan adalah ya tentu putihnya, ya. Biasanya saya jus putih telur dengan pisang dan pakai selai kacang di jus. Itu enak. Jadi kuatlah untuk beberapa jam. Dan putihnya yang saya makan, kuningnya
Saya simpan biasanya ya mungkin untuk makanan kucing sih sebenarnya. Saya kasih buat kucing. Ini sarapan utama saya. Dan satu lagi, bisa cukup satu lah. Jadi ketika nanti kita ceritanya hari ini mau sepedahan, jadi fisiknya juga sudah terisi buat energi, ya. Ini ada pisang, kemudian telur, dan minum air madu. Tidak terlalu kenyang, tapi energi kuat. Jadi kira-kira nanti sekitar jam 9, ya, jam setengah 10 itu baru makan. Ya, ini untuk memperkuat aja. Alhamdulillah manis. Di tempat saya beli ini sekilonya 18.500 ya. Di tempat lain ada yang 20.000, bahkan ada yang 20.000 ya. Jadi ini langganan di daerah ya dekat-dekat sini lah. Lebih murah ternyata. Oke, sahabat, ini sarapan saya sebelum memulai aktivitas pagi-pagi untuk berkeringat. Oke, ikuti saya ya. Ketemu terus ya. Ayo. Nah, sudah terasa beratnya. Alhamdulillah kiat. Ya, tapi Abah Kiat. lumayan. Oke, baik. Sebelum saya terengah-engah karena setelah ini akan saya lanjut ya. Jalan-jalan saya bersama sepeda yang sudah sangat lama ini sebenarnya. Sahabat, orang stres itu wajar. Karena banyak stresor dalam hidup ini ya yang membuat kita merasa tertekan. Itu saya pikir wajar-wajar saja ya. Justru yang tidak wajar adalah orang yang tidak pernah merasakan stres. Nah, stres sendiri, apakah itu stres kalau ada yang bertanya? Stres itu adalah respon adaptif terhadap situasi tertentu yang membuat dirinya atau membuat diri kita merasa tertekan. Yang sifatnya respon itu unik, tiap orang bisa beda-beda. Nah, jadi orang mau mengambil langkah yang mana ketika menghadapi situasi stres? Ada beberapa macam, tapi yang saya sebutkan hanya 2 saja. Ada yang disebut dengan stres, ada yang disebut dengan distress. Orang menyimpulkan, orang mendefinisikan bahwa stres itu adalah stres yang positif, kalau distress adalah stres yang negatif. Tapi sebenarnya adalah bukan stresnya yang positif atau negatif, karena stres itu stres aja. Nah, justru responnya yang positif untuk stres dan respon yang negatif untuk distress. Sehingga apa? Sehingga hasil perilakunya juga akan positif atau negatif. Kalau stres sama saja, misalkan nggak punya duit, stres. Kalau stres, nggak punya duit bagaimana nih? Ya, ada yang jadi murung, ya kan? Dan sebagainya. Tapi ada juga yang kalau stres,
nggak punya duit, oh berarti harus cari duit nih, bagaimana caranya? Kan gitu. Jadi stress dan distress. Dampak stres bagaimana ya teman-teman? Ya sebenarnya kalau bicara dampak macam-macam ya. Sorry masih setengah-setengah sedikit ya. Nah, dampaknya bisa terasa ya secara fisik atau bahkan secara pikiran, saya masih pakai helm. Pikiran dan juga perasaan. Ya, orang stres jadi murung, ya kan? Jadi murung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasa tertekan. Apa yang terjadi juga nih dengan badan ini, ya kan? Dengan badan ini orang menjadi lemes. Biasanya orang stres itu lemes, ya kan? Tidak terlalu bergairah untuk bergerak banyak, ya. Dia malas. Kenapa? Karena energinya dipakai untuk mengelola stres itu. Nah, bagaimana perasaannya? Perasaannya cemas, deg-degan, ya kan? Wah, dengan cemas, deg-degan, sehingga produktivitas kerja bisa menjadi turun. Oke? Ya, itu singkat-singkat saja ya. Nah, justru saya lebih tertarik untuk memperbanyak atau memperdalam bagaimana sih cara mengelola stres yang baik. Kenapa? Karena sejak kita lahir, kita sudah pernah merasakan stres. Yang mana? Jangan salah. Ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, ya, keluar ya dari rahim ibu, yang asalnya di tempat yang sangat enak, nyaman, keluar di dunia fana ini. Wah! Stres, ya kan? Tapi untungnya ya kita dilahirkan ya dengan situasi yang sangat baik sehingga terkelola sampai kita hari ini. Nah, jadi teman-teman, bagaimana mengelola stres? Yang pertama adalah kalau pengalaman saya mengalami situasi pandemi seperti ini. Banyak stresor-stresor, sumber-sumber yang membuat stres di awal-awal. Apakah itu order, ya kan? Order mengajar, wah banyak cancel, ya kan? Apalagi itu adalah di peak season sebenarnya kan. Wah, sayang sekali gitu kan. Kemudian ada beberapa hal yang lainnya. Nah, yang utama dan yang pertama adalah kita perlu menerima kondisi real itu. Ketika misalkan ya dalam situasi stres atau contoh yang lain, putus cinta atau diputuskan cinta atau memutuskan cinta nih misalkan. Dengan menolak kondisi itu, orang akan memperpanjang situasi stres dan tambah stres. Tapi dengan menerima, saya sudah tidak punya pacar lagi misalkan, atau saya sudah tidak punya duit lagi misalkan, ya. Terima kondisi itu, karena orang yang menerima kondisi real, nyatanya saat ini dia berada posisi di mana, itu paling tidak sudah menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau pendapat saya paling tidak sudah 50%-nya tuh. Jadi orang yang menolak, saya nggak mau begini, harusnya begini, harusnya begitu. Siap-siap, stresnya panjang teman. Ya, mau tambah senang lagi bersama saya? Yuk, lanjut jalan dulu. Sudah mulai tidak terengah-engah, oke? Cari keringat lagi. Yuk. Baik, sahabat. Yang kedua adalah positive thinking. Maksudnya gimana? Ya, kita orang beragama pasti ada yang disebut dengan hikmah, hikmat dan sebagainya. Ya. Jadi
ambil sisi positifnya dari berbagai kejadian. Itu akan sangat membantu dalam proses selain berpikir, tentu ada hubungannya dengan perasaan. Dengan berpositif thinking akan memunculkan enzim-enzim di dalam tubuh. Banyak kan? Ada enzim beta endorfin misalkan, atau serotonin dan sebagainya. Justru enzim-enzim ini yang akan sangat membantu menurunkan tingkat stres. Jadi kalau berpikir negatif, yang muncul adalah kortisol, menambah stres. Kalau positive thinking, yang muncul adalah enzim-enzim positif yang akan membantu, ya kan? Yang akan membantu untuk apa? Untuk menurunkan tingkat stres. Dan ya, ada materi sebelumnya, ketika berpositive thinking, apa yang dilakukan? Senyum. Ya kan? Senyum itu kan melonggarkan 16 otot, dan ini ketarik, muncullah hormon itu. Gampangnya begitu. Ya, teman-teman. Simple sebenarnya. Ya tidak dong bagi yang merasakan, tapi patut kita coba. Oke? Sebelum jalan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau saya biasa melakukan adalah aktivitas fisik. Agar apa? Agar energi-energi keluar. Secara fisik, pembakaran muncul kan? Kita bakar energi kita. Nah, yang stres itu adalah energi negatif nggak keluar. Makanya kalau saya lagi pusing banyak urusan sebagainya, saya usahakan untuk bergerak. Kenapa bergerak? Karena biar energinya keluar. Dan dengan positive thinking, jadi energi keluar terbakar, negatifnya keluar, tetap positive thinking. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kegiatan-kegiatan fisik sangat penting. Untuk apa? Tentu untuk menyehatkan secara fisik. Kalau fisiknya kuat, sehat, ya, batinnya juga lebih segar. Ada kesehatan mental yang ada hubungannya dengan apa? Dengan kesehatan secara fisik. Karena pikiran, perasaan, fisik nyambung semuanya. Juga fisik, perasaan, pikiran nyambung juga. Ya, jadi pola manajemen stres yang kita lakukan adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anda juga pasti begitu dong. Oke, sekarang kita beneran ya, kita jalan dulu aja ya. Oke? Iya. Nah, sahabat, sengaja ya. Sengaja di tempat yang teduh. Selain panas, jadinya saya ke kamera jadi nyengir ya kan, jadi kurang bagus kan kelihatannya. Nah, yang saya lakukan selain itu adalah saya melakukan aktivitas hobi. Ya kan? Hobi adalah mampu menyenangkan perasaan, ya kan? Dan memunculkan hormon-hormon yang tadi saya sebutkan, enzim-enzim yang saya sebutkan, dan ada aktivitas fisiknya. Konsentrasinya jadi ke hobi. Tidak melulu berpikir pada masalah, ya kan? Nah, jadi aktivitas hobi yang saya lakukan apa? Ya, saya berkebun. Nah, setelah ini ada cuplikannya ya ketika saya berkebun ya. Kemudian aktivitas hobi lain saya apa? Saya suka memelihara binatang. Tapi kalau burung, dulu saya suka, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Biarkan dia bebas. Ya, saya akan mencari hobi yang lain. Ya, memelihara apa kira-kira? Ya, paling tidak ini adalah mengekspresikan perasaan. Itu yang penting. Ya, jadi hal-hal yang penting yang betul kita lakukan adalah tadi kan, menerima kenyataan, positive thinking, aktivitas fisik, dan juga hobi yang perlu kita lakukan. Ya, nggak usah banyak-banyak deh. 2 lagi ya, dari 10 barangkali atau 12, 13 dan sebagainya. Ya, baik sahabat. Kemudian berikutnya, saya melakukan apa? Saya melakukan aktivitas yang lain adalah aktivitas diri sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara perlu kita seriuskan. Nah, sekarang teman-teman, ya, yang kelima adalah kita berpikir yang lain, yaitu
mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, atau mensyukuri yang saat ini kita miliki. Hal-hal yang membuat stres adalah sesuatu hal yang kita tidak miliki, tapi yang patut kita syukuri, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita nikmati dan perlu kita sadari adalah hal-hal yang justru saat ini sedang kita miliki. Kalau orang berpikir bahwa sesuatu hal, misalkan kehilangan barang, kehilangan sesuatu, berpikir pada sesuatu hal yang hilang, padahal banyak hal yang sudah kita miliki dan sedang dimiliki saat ini, itulah nikmat kita. Jadi yang sudah berlalu biarkan saja berlalu. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah keluar, yang sudah pindah, yang sudah tidak kita miliki, justru itu adalah menjadi bagian beban yang kita pikirkan terus-menerus. Yuk, mari kita syukuri apa yang kita miliki. Agar apa? Agar lebih sehat. Syukuri apa? Misalkan teman-teman kita sangat bagus, lingkungan sangat bagus, ya kan? Itu juga nikmat. Itu juga hal yang positif. Apalagi keluarga kita, ya kan? Ya mungkin ada keluarga kondisinya justru yang membuat stres, ada keluarga, tapi kita juga punya keluarga yang justru mensupport kita, misalkan. Misalkan dalam pandemi seperti ini, ada yang rumah dijual, mobil dijual, tidak apa-apa. Nanti juga bisa dibeli lagi. Yang penting sehat dulu. Sehat pikir, sehat perasaan. Nah, badan sehat bisa cari lagi. Simpel kalau saya pikir. Ya. Nah, apalagi? Nah, saya berpikir bahwa kondisi seperti ini adalah yang harus banyak dilakukan justru bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, saya akan praktekkan sekarang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Prakteknya ini adalah saya relaksasi. Ya, relaksasi ini saya akan gabungkan dengan bacaan yang berhubungan dengan spiritual atau bahkan nyambungnya ke religi. Ya, bagi yang muslim boleh mengikuti saya, tapi bagi teman-teman yang memiliki kepercayaan yang berbeda boleh juga menggunakan teknik yang sama, ya, tapi mungkin dengan bacaan yang berbeda. Tapi kalaupun menggunakan bacaan yang sama dengan kami, silakan saja. Oke? Ya, simpel saja. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, insya Allah akan berhasil, ya. Yang pertama adalah ya, konsentrasi. Nanti kalau teman-teman untuk lebih lengkap tentang relaksasi, nanti ada di materi yang lain ya. Ini simpelnya saja. Saya tarik nafas nanti. Tarik nafas, kemudian ketika dihembuskan, saya akan melafazkan atau menyatakan, mengucapkan bacaan hamdalah. Apa intinya? Tarikan nafas yang kita miliki, kemudian hamdalah ini adalah syukur, ya, mensyukuri apa yang kita miliki, dan teman-teman diiringi dengan berpikir positif dan pikirkan semua hal yang masih kita miliki saat ini. Itu cara mensyukuri saya. Jadi relaksasinya dapat, syukurannya dapat, positive thinkingnya pasti dapat. Jadi aktivitas ini bisa merangkum kegiatan dari tadi sampai saat ini. Oke, caranya bagaimana? Ya, tutup mata boleh, tidak tutup mata boleh, berdiri kayak gini juga boleh, duduk juga boleh. Ya, karena aktivitas saya saat ini lebih banyak berdiri. Kalau duduk rasanya bisa gatal nanti saya ya. Oke, ya, mari ikuti saya. Yuk, siap-siap. Posisi duduk Anda dibuatlah lebih enak. Ya, kalau saya seperti ini. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Atur nafas Anda sampai merasakan nyaman. Dan sambil mengatur nafas, tolong difikirkan hal-hal apa saja yang saat ini menjadi milik Anda,
yang membuat Anda merasa nyaman, yang membuat Anda merasa tenang. Apakah itu cinta, apakah itu keluarga? Coba bayangkan, ya. Semua hal yang masih Anda miliki saat ini. Dan itulah yang perlu kita nikmati. Sambil diatur, tarik nafas. Nafas, atur lagi. Nafas, atur lagi. Dan setelah Anda rangkum apa yang Anda miliki saat ini yang masih Anda miliki adalah Anda patut mensyukuri itu. Ya, patut mensyukuri itu. Itulah nikmat kita hari ini. Nafas lagi, keluarkan. Oke, nafas lagi, keluarkan. Baik, ikuti saya. Pikirkan hal-hal yang positif yang masih Anda miliki dan keluarkan nafas Anda sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Pikirkan semua nikmat yang saat ini masih Anda miliki. Keluarkan lagi. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Mengucapkannya penuh dengan perasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perlu dilakukan berulang-ulang, ya. Dengan cara apa? Dengan cara diawali dengan menerima kenyataan. Berpikirlah positif. Bahkan orang bicara tentang ikhlas, ya. Tapi sulit untuk berbicara ikhlas, tapi lakukan saja positive thinking. Ya. Kemudian Anda menarik nafas biar ada makna dan biar ada isi dari setiap tarikan nafas. Lakukan itu. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak harus tutup mata. Anda masih berjalan, Anda masih nyetir, ya kan? Anda masak, Anda masih bekerja, lakukan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, itu yang saya lakukan. Jadi nggak apa-apa. Agar tetap sehat, tetap stres terasa, tapi tidak apa-apa, lakukan saja. Lakukan agar apa? Badan bisa kuat. Jangan lupa ya, makan juga penting seperti yang tadi pagi saya lakukan. Oke, saya jalan dulu ya. Keringat sudah kering nih ya. Terakhir satu lagi nanti ya. Yuk. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Hari bersemangat. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Jiwa yang lemah, bersiaplah, bersiaplah para pengganti. Sahabat selingan, salah satu obat beban berat adalah saya bernyanyi sambil teriak-teriak. Dan saya sangat suka lagu-lagunya Biar Anak Muda, lagu-lagunya Peterman akhirnya jadi Noah ya. Mas Ariel, terima kasih Mas Ariel. Saya sangat suka sekali, apalagi lagu ini saya selalu bawakan ketika saya ngajar di kelas Tak Ada Yang Abadi. Oh, itu sebenarnya bukan pesimistis, tapi justru itu adalah optimis.
membuat optimis bagi saya. Kenapa? Ya, tergantung orang memandangnya ya. Tapi kalau saya melihat adalah lagu itu adalah lagu optimis. Tak ada yang abadi, justru yang lemah menyingkir. Bersiaplah para pengganti. Kita mau digantikan siapa? Ya kan? Ayo. Jiwa yang lemah nanti ambruk, tapi justru siap mengganti. Jadi saya bernyanyi saja. Tak ada yang abadi, tak ada yang... Suara saya jelek tapi nggak apa-apa ya. Oke, yang penting happy. Ya, baik. Teman, yang terakhir ya. Capek juga ya. Saya capek, tapi lebih capek lagi kameramen saya. Mas, ini Mas Ridwi ya. Wah, ternyata ngerjain orang juga ada sisi positifnya untuk kenikmatan batin ya. Tapi kesakitan batin bagi dia untuk lari-lari ngejar-ngejar saya ya. Tapi tidak apa-apalah, olahraga juga. Nah, yang terakhir adalah setelah kita lakukan, energi kita keluar ya. Fisik keluar, energinya. Batin salah satunya adalah dengan bernyanyi tadi. Nggak apa-apa, Anda sendiri juga sambil bernyanyi. Tapi di rumah juga akan bagusnya kalau bernyanyi bersama-sama dengan keluarga. Tak terasa energi itu kan keluar, energi keluar yang negatifnya kan. Ada nanti di materi saya judulnya kerak emosi, nanti kita bahas ya. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah harus punya rencana. Manajemen stres yang terakhir adalah harus punya rencana. Rencana apa? Rencana yang akan kita kejar. Dibuatlah rencana-rencana. Kalau perlu hari-hari kita harus melakukan rencana apa, akan membuat apa, lakukan itu. Kenapa? Karena energi ini harus dipakai dan harus diarahkan. Kalau nggak pernah diarahkan, positive thinking doang, bersyukur aja, tapi nggak punya rencana, saya pikir itu akan mandek di situ. Jadi, buatlah rencana. Wah, nggak mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin. Kalau bicara tidak mungkin, siapa sangka ini pandemi ini dimulai di bulan apa? Ya, Maret kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, mau Agustus. Padahal orang berpikir ketika awalnya dari Cina, nggak mungkin datang ke Indonesia. Justru sekarang kita susah di Indonesia. Di Cinanya sendiri, mereka sudah mulai happy-happy saja. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan saja sesuai dengan rencana. Karena ya manusia hidup dengan rencana kok. Bukan tanpa rencana. Ya, oke. Buatlah diri kita nikmat. Karena nikmat di dunia ini mudah-mudahan kita nikmati. Alam, barjah dan juga mudah-mudahan kita nikmat di kehidupan selanjutnya. Sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Capek juga. Sebenarnya capeknya bukan karena jarak jauh, tapi karena mulai panasnya. Ya udah, kasihan kameramen saya. Assalamualaikum. Kelupaan, teman. Nanti di akhir video ini, ya, di akhir video saya akan tampilkan cuplikan-cuplikan cara-cara saya mengelola atau aktivitas manajemen stres. Ya, ikuti saja. Jadi ada aktivitas macam-macam yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan. Oke, ikuti saja ya. Yang jelas ternyata kalau diangkat-angkat gini juga sepeda yang katanya ringan berat juga. Yuk pulang ah.
Hey, selamat selamat siang. Di sini siang, sahabat. Ini adalah ternyata nyangkul sedikit saja terengah-engah ya. Biasa perawatan bibit durian 2 minggu sampai 3 minggu sekali lah datang untuk bersihin seperti ini. Ya, ini bagian dari mengeluarkan energi. Nyangkul sedikit aja terengah-engah ternyata. Bagian dari melakukan energi, termasuk keluar energi negatifnya, ya kan, disukai. Nah, ini salah satu bentuk ya bagaimana stress management yang dilakukan. Dan ini juga iseng-iseng nanam pohon. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya.